Selamat siang pemirsa, saya Irwan Saragi kembali hadir menemani Anda dalam Sumut hari ini siang. Siang ini kami telah merangkum sejumlah informasi terkini di antaranya. Ratusan rumah daerah pinggiran rel di Kota Medan ditertibkan. Alat mesin pertanian milik pemerintah Kabupaten Toba rusak. Menjaga dan melestarikan kearifan lokal melalui pegiat seni di Kabupaten Samosir. Selain cuplikan berita tadi, kami juga akan menghadirkan beragam informasi lainnya. Pemirsa, kita jelang Sumut hari ini siang selengkapnya. Pemirsa, PT Kereta Api Indonesia bersama Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah 2 Sumatera Utara Rabu pagi melakukan penertiban sebanyak 514 rumah yang berada di pinggiran lintasan kereta api kawasan Jalan Adam Malik, Kota Medan. Penertiban ini dilakukan untuk meningkatkan keadaan prasarana rel yang akan diganti dengan baru. Sebanyak 514 rumah warga yang berada di pinggiran lintasan rel kereta api di kawasan Jalan Adam Malik, Kecamatan Medan Barat, dilakukan penertiban oleh pihak PT Kereta Api Indonesia bersama dengan Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah 2 Sumatera Utara dengan menggunakan alat berat berupa eskavator. Humas PT Kereta Api Indonesia Medan, Mahendro Bawono mengatakan, kegiatan penertiban ini dilakukan bertujuan untuk meningkatkan keadaan prasarana jalur rel kereta api Medan menuju Kota Binjai yang akan diganti baru dari ukuran yang sebelumnya hanya R52, kini diganti menjadi ukuran yang lebih besar yakni R54. Sosialisasi ini pun sudah dilakukan pihaknya sejak 2 bulan yang lalu pada warga yang tinggal di lahan milik PT Kereta Api tersebut. Proyeknya dari Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Sumatera ya. Nah, kami ini sebagai PT KAI hanya untuk memastikan keamanan jalur saja. Jadi proyek pekerjaannya yang mengerjakan dari Balai Teknik Perkeretaapian. Nah, ini tadi tujuannya untuk meningkatkan kehandalan prasarana. Jadi nanti ini akan diganti dari jenis R52 jadi R42 ya. Jadi R54. Ini Bang, sudah berapa hari Bang dilakukan penggusuran pada warga daerah pinggiran rel ini Bang? Jadi saya luruskan yang dilakukan ini adalah penertiban ya, bukan penggusuran. Satu, yang kedua baru dimulai hari ini, namun sosialisasi sudah kita lakukan sejak 2 bulan yang lalu. Penertiban rumah warga daerah pinggiran rel ini pun mendapat pengamanan dari pihak kepolisian dan TNI untuk menghindari hal yang tidak diinginkan terjadi. Wahyu Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Sementara itu pemirsa, isak tangis mewarnai proses eksekusi satu rumah di Jalan Seibahorok Medan Rabu siang kemarin. Pihak tergugat menolak rumah tersebut dieksekusi karena merasa miliknya dan telah ditempati selama puluhan tahun. Rumaita tak bisa menahan tangis menyaksikan rumah yang ditempatinya selama puluhan tahun dirubuhkan. Pihak Pengadilan Negeri Medan mengeksekusi rumah itu atas permintaan penggugat, yang juga merupakan paman kandung Rumaita. Rumaita mempertahankan rumah itu dengan modal surat keterangan camat. Sementara penggugat melandaskan surat hibah dari orang tuanya untuk memiliki tanah itu. Perkara ini bergulir di pengadilan sejak tahun 2000 silam sampai ke tingkat peninjauan kembali atau PK di Mahkamah Agung. Pengadilan memenangkan paman Rumaita sebagai pemilik sah tanah itu. Rumaita sendiri masih berusaha mempertahankan tanah dan rumah itu. Bahkan saat eksekutor datang, dia dan beberapa kerabatnya berusaha melawan. Begitupun proses eksekusi tetap jalan. Kenapa Ibu tetap mempertahankan tanah ini? Karena ini milik saya, Pak. Sesuai dengan alasan. Alasan surat tanah yang dikeluarkan pemerintah. Sudah berapa lama tinggal di sini, Bu? Tinggal di sini berapa lama? 66 tahun, Kak. 66 tahun kami di sini.
dibenarkan oleh kecamatan, kelurahan. Apalagi? Mana kelurahan tanggung jawab Nih. dengan ininya? Lantas kemudian kenapa digugat oleh siapa sebenarnya tanah ini, Bu? Maksudnya? Tanah ini digugat oleh siapa kepemilikannya? Ada hubungan keluarga dengan Ibu? Ada. Bilang orangnya mana orangnya? Bisa cerita, Bu? Orang Serakah Tamak. Pihak penggugat yang merupakan paman kandung Rumaita melalui kuasa hukumnya telah meminta proses eksekusi sejak Februari 2020 lalu. Namun karena pandemi COVID-19, proses eksekusi baru bisa dilaksanakan sekarang. Dengan putusan kasasi kan sebenarnya bisa dieksekusi. Karena itu udah ingkrah ya. Dipanggil Dian Maning. Dia bilang, kami akan mengajukan PK. Apabila kami PK kalah, kami akan keluar dengan sukarela. Nah, turun PK, mereka juga ditolak, tapi mereka tidak mau. Dian Maning lagi, mereka tetap mengatakan bahwa itu dia punya dan akan mempertahankan sampai titik darah penghabisan. Akhirnya kami ajukan permohonan, oleh pengadilan proses, permohonan dikabulkan untuk eksekusi. Ini sebenarnya dari bulan 2 udah kami ajukan, tapi karena COVID ya, kita sabar nunggu. Baru sekarang ini terlaksana. Adapun proses eksekusi ini menjadi tontonan tetangga dan warga sekitar, serta mendapat pengawalan ketat dari pihak kepolisian. Daniel Pekuali melaporkan untuk Eva Rina TV. Informasi selanjutnya, pemirsa, aksi pencurian sepeda motor yang terjadi di depan salah satu kafe di Kota Pematang Siantar, Sumatera Utara terekam CCTV. Seorang pelaku berhasil membawa kabur motor korban dengan merusak kunci kontak. Aksi pencurian sepeda motor yang terjadi di depan salah satu kafe di Jalan Seram Atas, Kota Pematang Siantar, Sumatera Utara, sempat terekam kamera pengawas CCTV. Dari rekaman CCTV terlihat dua pria dengan mengendarai sepeda motor datang dan pura-pura parkir di depan kafe tersebut. Setelah mengawasi sekitar lokasi, salah seorang pelaku dengan cepat membongkar kunci kontak motor incaran jenis Matic dan berhasil membawa kabur sepeda motor korban. Korban yang mengetahui sepeda motornya telah dicuri setelah melihat rekaman CCTV, langsung melaporkan kejadian ini ke pihak kepolisian. Ya datang aku kemarin jam 8, minum teh manis. Nah, setelah minum itu ya terus jam-jam 9 lewat saya terus mau pulang, tiba-tiba mau pulang kereta sudah nggak ada. Nah, itu Taunya hilang pas mau pulang. Terus apa yang Bapak lakukan, Pak? Ya laporlah ke polisi. Enggak berusaha mencari bukti gimana? CCTV atau gimana? Ya sambil nyari sebelah inilah untuk supaya nampak. Terus ke kantor polisi lah lapor. Nah, lapor malam itu juga TKP lah kemari. Nah, udah TKP. Dari rekaman itu, Pak, ada terlihat jelas nggak pelaku aja? Ada berapa orang pelaku? Dua orang. Ya. Belakangan aksi curanmor marak terjadi di Kota Pematang Siantar. Para pelaku curanmor memanfaatkan lokasi parkir yang sepi tanpa adanya petugas parkir. Korban berharap pelaku segera ditangkap. Dosi Simarmata melaporkan untuk Eva Rina TV. Alat mesin pertanian milik pemerintah Kabupaten Toba rusak. Beritanya akan hadir sesaat lagi.
Terima kasih Anda masih bersama kami, pemirsa. Puluhan Alsinta atau alat mesin pertanian terlihat menumpuk di UPT Pertanian Lanbo, Kecamatan Laguboti, Kabupaten Toba, Sumatera Utara. Alsintan milik Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Toba ini nyaris jadi rongsokan. Jenis Alsintan mulai dari traktor besar, combine harvester, beko, mesin pipil jagung, hingga mesin penanam jagung tampak ditumpuk di dalam gudang. Sebagian besar dari Alsintan tersebut sudah rusak dan tidak berfungsi. Padahal Dinas Pertanian dan Peternakan selalu mengucurkan anggaran untuk biaya pemeliharaan dan perawatan Alsintan tersebut. Untuk tahun anggaran 2017 yang lalu, terdapat 388,2 juta rupiah yang dikeluarkan untuk biaya perawatan Alsintan. Sementara di tahun 2018, biaya perawatan mencapai 411 juta rupiah. Kita yang tersedia ada traktor besar ukuran lebih kurang 60 PK untuk proses pengedukuan lahan dan proses pengolahan lahan. Saat ini keadaannya memang sebagian besar keadaan rusak dan itu belum bisa kita perbaiki tahun ini, mengingat ada refokusi anggaran pada kegiatan tersebut. Sementara di tahun 2020 ini, Jeffrey berdalih tidak dapat memperbaiki Alsintan tersebut akibat refocusing anggaran. Alex Zetro Siagian melaporkan untuk Eva Rina TV. Sementara itu pemirsa, guna terus mencegah penyebaran virus COVID-19 di Kota Binjai, Sumatera Utara, petugas gabungan dari Satpol PP, Dinas Perhubungan, dan TNI Polri terus gencar melakukan razia masker. Dalam razia kali ini masih ditemukan warga yang tidak menggunakan masker. Razia masker guna mencegah penyebaran COVID-19 di Kota Binjai. Kali ini dilaksanakan di Jalan Gatot Subroto, Kelurahan Bandar Simeba, Kecamatan Binjai Barat. Puluhan petugas gabungan dari Satpol PP, Disub, dan TNI Polri berjaga di tepi jalan dan meriksa satu persatu pengendara yang tidak menggunakan masker. Dalam razia yang sudah berulang kali dilakukan ini, masih ada warga yang tidak menggunakan masker. Sejumlah warga mengaku lupa memakai masker saat keluar rumah. Namun petugas tetap mendata warga yang tidak memakai masker dan memberikan sanksi sosial. Di antaranya hukuman push-up, menghafal Pancasila, penahanan KTP selama 3 hari serta denda sejumlah uang. Kepala Satpol PP Kota Binjai Otto Haryanto mengatakan, dari beberapa kali razia masker, sudah ada penurunan jumlah warga yang tidak menggunakan masker saat berada di luar rumah. Sampai dengan hari ini, operasi masker terjadi berjalan dengan baik dan kelihatannya dari hasil operasi ini jauh kita dapatkan bahwa masyarakat sudah mulai menyadari bahwa arti pentingnya masker tersebut, karena dengan hasil tadi yang kita dapat kita bukan hanya tinggal beberapa persen. Jadi kalau dinilai hingga 95% sudah dinyatakan masyarakat ini telah menggunakan masker. Rencananya razia akan terus dilakukan setelah hari Selasa dan Kamis di lokasi berbeda di Kota Binjai. Wahyu Pratama melaporkan untuk Eva Rina TV.
Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Bupati Batubara didampingi Ketua TP PKK Batubara dan Kapolres Batubara menghadiri panen raya. Panen raya serentak di tiap-tiap desa dilakukan agar lebih mudah untuk mengontrol permasalahan risiko hama dan pola tanam. Bupati Batubara didampingi Ketua TP PKK Kabupaten Batubara dan Kapolres Batubara menghadiri panen raya Desa Aras, Kecamatan Air Putih, Batubara. Bupati Batubara Zahir mengatakan, panen raya serentak di tiap desa dilakukan agar lebih mudah untuk mengontrol permasalahan resiko hama dan pola tanam. Bupati juga telah membuat kesepakatan kepada pakar pertanian kampus di Sumatera Utara untuk meneliti masalah tanah, diantaranya unsur hara, struktur tanah, dan sarana penunjang seperti irigasi, agar terciptanya pemerintah sebagai konsultan bagi para petani yang hadir di tengah-tengah masyarakat petani dan terciptanya kedaulatan pangan. Selain panen raya, Bupati juga memberikan bantuan langsung kepada petani berupa paket benih, pupuk cair asap, bebek, dan sembako. Panen raya ini adalah sebuah itikad pemerintah bahwa pertanian itu harus maju dan menghasilkan dan dapat meningkatkan pendapatan petani. Sehingga setelah panen raya ini masuklah musim tanam serentak ya di Kabupaten Batubara. Kenapa ada kata-kata panen raya? Supaya kita bersama-sama menikmati hasil produksi pertanian secara serentak. Menurut Dinas Pertanian ini agak meningkat, tapi belum signifikan. Taufik melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, Sumut hari ini akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, Bupati Samosir disambut atraksi tarian Batak atau biasa disebut dengan tortor saat pengukuhan Dewan Kesenian Samosir di Kabupaten Samosir, Sumatera Utara. Dengan melibatkan ragam pegiat seni, Bupati Samosir berharap Dewan Kesenian yang telah dikukuhkan menjadi mitra bagi pemerintah daerah dalam mengembangkan pariwisata. Pengukuhan Dewan Kesenian Samosir oleh Bupati Samosir diharapkan lebih memajukan pariwisata di Kabupaten Samosir. Salah satu daerah destinasi super prioritas Danau Toba adalah Kabupaten Samosir. Diharapkan pariwisata Samosir dapat lebih pesat berkembang dengan melibatkan banyak pegiat seni melalui atraksinya. Kedatangan pengunjung wisatawan di Kabupaten Samosir diharapkan dapat terhibur dengan atraksi-atraksi yang dilakukan pegiat seni yang bernuansa kearifan lokal. Misalnya saja seperti pelaksanaan atraksi tarian Batak atau yang biasa disebut tortor, harus mampu menjadi salah satu tujuan alasan pengunjung wisata yang datang. Bupati Samosir juga berharap kepada Dewan Kesenian Samosir menjadi garda terdepan dalam menjaga dan melestarikan kearifan lokal agar tidak tergerus oleh perkembangan zaman. Selain itu, Dewan Kesenian Samosir perlu melakukan perubahan kepada para pegiat seni yang ada di Kabupaten Samosir untuk menuju sejahtera. Ada harapan yang kita taruh sekaligus optimisme dari kita bahwa Dewan Kesenian Kabupaten Samosir inilah nanti yang kita harapkan sebagai penjaga dan melestarikan kesenian-kesenian di Kabupaten Samosir ini yang bernuansa kearifan lokal. Nah, mereka nanti akan mengimprovisasi, mengembangkan kesenian-kesenian di Kabupaten Samosir ini. Jadi lingkup kerjanya seluruh seni, dunia tarik suara, tari, tortor, ukir, musik, film, gondang, dan sebagainya.
pokoknya semua. Junjungan Marpaung melaporkan untuk Eva Arena TV. Pemirsa, pemerintah Kota Pekalongan, Jawa Tengah membuat inovasi pembelajaran jarak jauh lewat siaran radio. Bekerjasama dengan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kota Batik, pemerintah Kota Pekalongan memfasilitasi guru untuk mengajar dengan cara siaran pendidikan sebagai penunjang proses kegiatan pembelajaran jarak jauh saat pandemi COVID-19. Kota Pekalongan memiliki inovasi belajar seru selama masa pembelajaran jarak jauh berlangsung. Sejumlah guru melakukan siaran radio untuk menjelaskan materi pelajaran sekolah setiap harinya. Pemkot Pekalongan melalui Dinas Kominfo bersama Lembaga Penyiaran Publik Lokal LPPL Radio Kota Batik memfasilitasi guru untuk mengajar dengan cara siaran pendidikan sebagai penunjang proses kegiatan pembelajaran jarak jauh saat pandemi COVID-19. Program edukasi via radio ini disiarkan secara live setiap Senin hingga Jumat di jam sekolah. Pengawas SMP Dinas Pendidikan Kota Pekalongan, Arti Rojatmi di Pekalongan Rabu 2 September mengatakan, belajar melalui radio bertujuan untuk memberikan kemudahan dalam memahami materi. Selain itu, siaran radio tidak mengeluarkan biaya bagi siswa, sehingga dapat membantu meringankan biaya yang harus dikeluarkan orang tua selama PJJ berlangsung. Jarak jauh di sekolah ini sebuah alternatif untuk pemecahan sedikit mungkin ya, pemecahan masalah yang kemarin keluhan dari masyarakat itu ada yang nggak punya HP untuk pembelajaran jarak jauh, ada yang tidak punya HP tapi nggak kuat beli kuota dan sebagainya. Para guru merasa terbantu dalam menyampaikan materi kepada siswa melalui radio pendidikan. Selain itu, siaran ini dapat menciptakan suasana yang menyenangkan dan tidak membosankan selama PJJ dari rumah. Untuk pembelajaran saya karena di TK ya, di anak usia dini, jadi tadi ada aspek-aspek perkembangan untuk anak usia dini. Di situ ada berbagai macam aspek, diantaranya ada fisik motorik, nilai agama dan moral, bahasa, kognitif, sosial emosional, dan ada seni juga, Mas. Selain melalui siaran radio, Pemkot Pekalongan juga menyampaikan materi PJJ melalui siaran televisi lokal. Diharapkan dengan berbagai macam metode yang disediakan, dapat memberikan kualitas belajar terbaik untuk semua siswa di masa pandemi COVID-19. Dari Pekalongan, Jawa Tengah, Yusuf Fatoni, Kantor Berita Antara mewartakan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri pertemuan kita dalam Sumut hari ini siang. Saya Irwan Saragi, terima kasih dan sampai jumpa.